Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana ummatan muhammadiyatan ummatan wasata linakuna syuhada bainan nasi yawmal qiyamah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina wa maulana wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wa sallama wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'ihi tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang sama-sama kami hormati Ketua Pimpinan Ranting, siapa ada? Ketua Pimpinan Ranting Muhammadiyah Losari, Pimpinan Aisyah Ranting Aisyah Losari, Pemuda Muhammadiyah, Nasihatul Aisyah, ibu-ibu wali santri, jamaah sekalian, adik-adik semuanya yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini, siang hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di masjid yang sangat luar biasa ini. Mudah-mudahan mendapatkan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat berserta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, sebuah kesempatan yang luar biasa kami bisa diberi waktu untuk silaturahmi ke Losari ini. Luar biasa. Masjidnya megah, jamaahnya banyak, insya Allah barokah. Kalau melihat jamaah seperti ini, kita yakin masa depan Muhammadiyah, masa depan Islam semakin jaya. Saya belum bisa membayangkan kapan di desa saya bisa seperti ini. Karena di desa saya itu pelosok, angkutan umum aja nggak ada, ya, saking pelosoknya. Di desa dengan ketinggian 1175 gunung, kanan kiri jurang. Ya. Muhammadiyah lumayan, ada 10 kakak. Ya. Hanya 10 kakak, maka ketika saya melihat seperti itu luar biasa. Di tempat saya belum punya amal usaha. Kemarin ketika pemilihan ketua ranting, bingung, orangnya ini saja kan cuma 10 orang. Udah kamu penetapan aja, kamu lagi itu aja. Mau pemilihan ketua Aisyah ini cuma 5. Ya cuma gantian aja lah nih, kemarin ketua gantian siapa itu? Hanya 5. Jadi luar biasa di sini, masjidnya megah, jamaahnya banyak. Patut kita syukuri bersama. Anak-anaknya banyak, artinya generasi kita
generasi Muhammadiyah di sini sangat luar biasa. Yang mau ngaji banyak, luar biasa. Untuk apa? Tetap berislam, bermuhammadiyah, karena jargon syiar kita ar-ruju' ilal Quran wa sunnah, kembali kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya sendiri lama di Mesir, saya di Indonesia baru 1,5 tahun. Di Mesir 26 tahun. Kelamaannya. Di Mesir itu biasanya kalau kita ketemu itu orang itu cuma ada 2 sifat. Kalau nggak ketemu kayak seperti Nabi Musa, ketemu seperti Fir'aun. Iya. Jadi kalau orangnya itu nggak bikin suntuk, ya baik sekali, luar biasa. Itu tipikal orang Mesir. Tapi Mesir ini Ka'bah ilmu. Di sana ada universitas atau lembaga namanya Al-Azhar. Al-Azhar itu dari TK sampai S3. Hebatnya Al-Azhar ini. Dari TK sampai S3, kalau ngambil agama semuanya gratis. Gratis. Mau S1, S2, S3 selesai gratis. Maka mahasiswa kita di sana banyak. Ada 13.000 mahasiswa Indonesia yang menuntut ilmu di Mesir. Dari 13.000 itu yang Muhammadiyah berapa? Kisaran 400. Nggak sampai 1.000. Ya, karena memang orang Muhammadiyah ini masih baru bangun pesantren, ya. Jadi pesantren Muhammadiyah itu masih baru. Jadi keinginan untuk mendalami ilmu agama juga belum banyak. Saya dulu di Mesir di PCIM, pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah, cabang tapi istimewa. Kalau atasnya cabang itu apa? Daerah, ya. Atasnya daerah, wilayah. Atasnya wilayah, pusat. Kalau di Kairo enggak, cabang. Atasnya cabang, pusat. Nah, jadi pertanggungjawaban kita langsung ke pusat. Jadi istimewa. Istimewa kedua, kita di luar negeri. Jadi istimewa. Masa jabatannya enggak kayak di Indonesia 5 tahun. Kalau di sana cukup 2 tahun. Nah, karena mahasiswa semua. Aisyah yaitu masih kelas 2 kuliah, masih semester 3, semester 4, itu sudah jadi ketua Aisyah. Kalau di sini kan Aisyahnya biasanya sudah berumur, ya gitu. Sana baru semester 4 sudah jadi ketua Aisyah. Punya TK apa? TK pertama milik Muhammadiyah yang berada di luar negeri. Ya, di Mesir. Yang keren lagi, di sana ada tapak suci putra Muhammadiyah. Itu sejak tahun 2011. Waktu itu kebetulan saya diamanahi, diberi kesempatan di kedutaan, di pusat kebudayaan, maka kita kembangkan tapak suci untuk orang Mesir. Setahun, 2 tahun itu siswa tapak suci lumayan 3 orang. 3 orang itu. Ini orang Mesir asli. Jadi siswanya itu orang Mesir asli. 1 tahun, 2 tahun, 3 siswa. Tapi sekarang berapa? 6.000 siswa. Terima kasih. Dan semuanya orang Mesir. Jadi orang Mesir mengenal Muhammadiyah dari tapak suci. Warga Mesir. Dan dari 6.000 itu lebih dari separuhnya
perempuan. Ya. Nah, di Mesir yang mereka itu menyebut tapak suci itu dengan apa? Silat as-silat al-islami, silat Islam. Wow. Keren juga kan? Silat Islam. Karena dimulai dengan syahadat ya, doa Islami luar biasa, makanya disebutnya dengan silat Islam. Dan mereka senang sampai akhirnya untuk yang putri, karena yang putri ini macam-macam. Dari separuh yang putri itu bercadar. Kalau yang pakai cadar biasanya agak enggan kalau pakai celana panjang. Maka kita buatkan kostum khusus. Kostumnya apa? Tetap pakai celana panjang, tapi buatkan rok yang bawahnya lebar, merah kuning, jelaret bawahnya jelaret merah jelaret kuning bawahnya. Satu-satunya tapak suci yang seragamnya pakai rok. Di Mesir. Tapi kita sudah izin sama PPTS. Nanti dikira bid'ah kan, buat halal baru bid'ah. Wah, tapak suci Mesir bid'ah ini kan. Nah, biar gak bid'ah kita izin sama PPTS, diizinkan. Maka banyak. Saya di sana dari SMA, dari Mu'alimin dulu, alhamdulillah Mu'alimin Muhammadiyah. Lanjut SMA-nya di sana, S1 di sana, S2 di sana. Kerasan, karena ilmunya luar biasa. Halakoh-halakoh di masjid luar biasa. Gratis semua kalau pengen ngaji di Mesir. Tinggal mau atau tidak. Dan biaya hidup di Mesir jauh lebih murah dari di Jakarta. Jauh lebih murah dari di Indonesia. Sudah membayar uang ongkos, sudah untuk makan sehari 3 kali, transportasi, insya Allah 1,5 juta cukup. Cukup itu. Kuliahnya gratis. Tinggal bayar ya penghidupannya saja. Cuma mahal di tiket pesawat. Itu aja. Kalau tiket pesawat dari Indonesia Mesir itu memang agak mahal. Biasanya kalau anak baru belajar ke Mesir itu butuh kisaran 35 juta. Tapi itu untuk semua, ya tiket, ya dokumen, ya macam-macam. Setelah itu 1,5 juta per bulan untuk penghidupan anak. Jadi sebenarnya nggak mahal-mahal amat untuk per harian di Mesir. Ya. Dan kita di Muhammadiyah di sana juga ditata, dikader, diperhatikan anak-anak kita yang dari Muhammadiyah. Sistematis, bagus sekali. Yang karena target kita, teman-teman PCM pulang menjadi dai-dai di Muhammadiyah, mengembangkan gerakan dakwah Muhammadiyah. Karena secara jujur di Muhammadiyah ini saat ini krisis ulama, krisis kiai, krisis orang yang mampu atau mau menggerakkan jamaah duduk di akar rumput ngajari ngaji. Itu sangat jarang, apalagi yang bisa baca kitab, jarang. Maka kita harapkan ini anak-anak yang di TPQ ini mudah-mudahan nanti lulus TPQ lanjut. Karena biasanya persoalan kita itu setelah TPQ bubar. Kalau saya dulu punya pengalaman waktu masih SD. Jadi TPQ itu dulu sampai masuk SD. Jadi SD itu sudah selesai TPQ. Maksudnya kelas 1 SD itu sudah selesai TPQ. Setelah itu dilanjut namanya Madin, Madrasah Diniyah. Apa yang diajarkan di Madrasah Diniyah? Yang diajarkan di sana tahfidz plus kitab. Untuk tahfidz, pengalaman kami itu gurunya tidak harus hafid. Ternyata dulu saya pusing bagaimana supaya program tahfidz itu jalannya, kita nggak punya yang hafid. Ternyata tidak harus hafid. Yang penting kita bisa baca Quran bagus, tajwidnya dapat,
itu berarti kita bisa mencetak anak-anak untuk hafid. Caranya gimana anak-anak? Anak-anak itu biasanya kan kalau masih kecil senangnya lari-lari, senangnya main-main. Anak kecil suruh ngapal Quran antri, kemudian disimak begini, ya nggak jadi. Karena anak itu memang dunianya dunia main. Maka di sini untuk membuat anak itu hafid perlu kerjasama antara TPQ dengan orang tua wali santri. Cara kerjasamanya gimana? Biasakan di rumah disetelkan murotal. Jangan di rumah biasa dengarkan musik. Yang namanya anak kecil itu di otak itu mudah ngeset, mudah apapun yang dia dengar itu hafal. Anak di bawah 12 tahun hafalannya kuat sekali. Maka manfaatkan sebaik mungkin. Manfaatkan sebaik mungkin anak yang di bawah 12 tahun. Untuk apa? Untuk menghafal Al-Quran. Caranya gimana? Di rumah sering didengarkan Al-Quran. Jangan musik nanti, karena kalau di musik itu nanti yang terngiang-ngiang di memori, di otak anak itu musik, apa? Nyanyian. Apa mana lagu-lagu dewasa? Apa baca sini? Nyanyi apa? Jadi nggak usah diajarin bentuknya apa, itu namanya anak kecil. Memorinya emang menghafal. Coba kita lihat waktu anak itu umur 2 tahun, apakah kita ngajarin saya, kamu, orang tua. Kan kita nggak pernah ngajarin kayak gitu. Tapi kita hanya komunikasi dengan anak biasa. Tahu-tahu anak bisa ngobrol, tahu-tahu bisa diajak bicara, tahu-tahu bisa ngomong bahasa Jawa, tahu-tahu bisa bahasa Indonesia. Karena komunikasi, dia menyerap apa yang dia dengar. Dan itu akan terkenang masuk ke memori, ke otak. Kalau yang didengar anak ini Al-Quran di rumah, maka yang akan keluar dari mulut dia itu juga Al-Quran, ngaji. Caranya seumpama orang tua pengen anaknya itu hafalan juz 30 dulu, maka juz 30 diputer-puter aja. Atau umpamanya surat An-Naba, ya udah surat An-Naba diputer aja. Itu nanti anak itu nggak nyadar apa sendiri. Nanti tinggal di TPQ-nya itu sambil dibacakan, disimak, ya disimak setoran. Di TPQ juga sama, pakai audio, setelin surat An-Naba pelan-pelan puter terus. Itu nggak kerasa, kita itu nggak begitu mengajari anak kita, nggak terlalu berlelah-lelah, tapi anak tahu apa. Ya, orang tua nggak terlalu berlelah-lelah amat. Dan kelebihannya dengan murotal itu anaknya hafal dan hafalannya panjang pendeknya mengikuti syekh yang di murotal itu. Jadi tajwidnya dapat. Karena kalau kita yang ngajarin kan belum tentu tajwid kita akan dapat. Tapi ketika ngikut murotal itu dapat gitu. Karena dia akan mengikuti lagu yang ada di murotal. Makanya nanti mungkin perlu disepakati murotalnya. Oh, murotalnya Imam Syekh Husairi maunya, atau murotalnya siapa. Jadi sepakat di rumah di TPQ murotalnya sama, biar anak nggak bingung. Di rumah dengernya kayak gini, di TPQ dengernya kayak gini, ya nanti agak bingung. Tapi kalau satu murotal itu anak nggak bingung, apal dengan sendirinya. Dan panjang pendeknya dapat. Nah, tugas TPQ jadi lebih enak, tidak terlalu berat. Nyimak, tapi harus disimak setiap hari, harus disimak setoran. Kalau sudah selesai Iqra, tahfidnya enak.
Dan anak kecil bahkan yang belum bisa baca Quran pun, yang belum bisa baca Iqra pun, itu bisa menghafal. Bisa. Karena saya mempraktikkan ini ke putra saya, karena anak saya dulu sebelum baca Quran itu kita praktikkan tuh dengerin. Itu bisa gitu. Hebatnya anak kecil nih, hebatnya anak kecil. Kalau kita mungkin sudah nggak bisa melakukan, anak kecil itu bisa menghafal sambil bermain. Jadi sambil amma yatasaalun anin naba'il 'adzim, itu sambil main, sambil apa, sambil lari, itu bisa. Kalau kita kan apa harus serius, kita sambil mikir, gitu kan? Anak itu enggak, sambil pelayon, lari ke sana, lari ke sini, sambil. Yang namanya anak itu kadang suruh ngapal Quran duduk itu sulit sekali. Sambil duduk lah, sambil tiduran, sambil apalah, tapi sambil ngapal setorannya itu. Ya semoga saja lah, tapi sambil kita arahkan baca Quran yang sopan, duduk yang manis. Tapi biasanya anak itu suka bocah sambil turun, sambil payah, tapi sambil begini. Jadi saya kadang kalau lagi nyimak anak saya itu nyimain habis duduk gitu, sambil itu ada apa, sambil lari, tapi sambil ngapal gitu. Duduk sini di sini dulu, nah duduk lagi, payah lagi, tapi sambil ngapal terus gitu. Itu hebatnya anak kecil, pikirannya bisa kemana-mana, tapi sini tetap ngapal. Nah ini kesempatan emas. Jadi otak anaknya masih emas, masih luar biasa, daya hafalannya tinggi. Belum bisa baca Iqra itu sudah bisa menghafal Al-Quran. Coba aja anak kita umur 4 tahun, 3 tahun belum bisa baca ABC, tapi kalau nyanyi balonku ada 5, apa deh? Kok bisa ya? Ya begitu anak. Inilah kecerdasan anak. Maka kecerdasan anak ini kita manfaatkan, jangan sampai hilang. Karena kalau sudah di atas 12 tahun, 13 tahun ke atas, sudah mulai bisa ini. Daya hafalan kuatnya sudah mulai dikit-dikit mulai menyempit. Yang melebar apanya? Pemahaman. Kalau masih kecil itu daya pemahamannya masih lemah. Maka yang masih kecil itu kasih aja hafalan banyak-banyak. Quran terutama, hadis, apalah kitab, kasih aja hafalan banyak-banyak. Mumpung masih kecil. Nanti kalau sudah banyak hafal tuh 12 tahun ke atas, hafalannya mulai menyempit, tapi daya pemahaman dia mulai melebar. Daya pemahamannya mulai kuat. Nah, di situ mulai kita kasih materi-materi yang terkait dengan pemahaman. Nah, nanti kalau itu yang digunakan oleh Al-Azhar. Jadi di Al-Azhar itu usia SD itu yang pelajarannya mungkin SD itu 50% itu hafalan Quran sama hadis atau apa. 50% sendiri. Baru 50% lainnya itu ada materi fikih, ada hadis, ada apa. Tapi 50% itu tahfidz. Sehingga lulus SD itu semua santri Al-Azhar itu mesti sudah hafid. Nggak ada SMT kelas 1 di Al-Azhar itu nggak hafid Quran. Hafid semua. Karena di SD-nya itu maka orang Mesir itu kalau ceramah itu Quran di sini semua itu. Hafal semua. Bukan hanya Quran nih. Hadis. Kalau kita kan dulu cuma dengar cerita ya, Imam Syafi'i hafal 1000 hadis, Imam ini, wah di sana banyak sampai sekarang. Di Mesir itu banyak yang hadis begitu hafal semua, terus banyak. Kalau Quran itu sebuah kewajiban. Jadi orang hafal Quran itu biasa, bukan istimewa kalau di sana. Nah, karena rata-rata kalau udah di Al-Azhar SD udah selesai itu Quran. SMP tinggal mulai pemahaman, pendalaman. Tapi terkadang ada kendala. Ini kendalanya ini. Zaman sekarang ini kendalanya unik. Kendala utama kita yang disebut dengan istilah setan gepeng. Setan gepeng. HP. Kalau anak sudah tahu HP, udah tahu main game, udah bisa nonton YouTube, waduh, angel. Maka sedapat mungkin anak SD, SMP jangan diberikan HP.
Iso kok. Nggak usah punya TV di rumah. Serius, saya nggak punya TV sejak di Mesir sampai sekarang saya nggak punya TV. Jangan punya HP, jangan punya TV. Kalau punya HP, boleh dengan syarat. Syaratnya apa? Ketika nggak main HP, boleh main HP kan game boleh. Syaratnya satu, mamanya dia mau hafalan surat An-Naba nih, dengerin dulu surat An-Naba 3 kali pakai suara. Saya dengerin sambil ngomong, sambil amma yatasaalun anin nabail adzim sambil suara. Orang tuanya dengerin, perhatiin, bener nggak? Jangan bohong, gitu kan? Nah, nanti gini, kalau nggak ulangi, tadi nggak ada suaranya, sambil ngikutin. Kalau sudah sambil ngikutin, boleh dia main HP. Maksimal setengah jam suake, kasihlah 20 menit. Setelah itu ambil HP. Setelah itu anak silakan main keluar, main sama cacing, main sama apa, ulat gitu, layon, lari-lari. Itu jauh lebih sehat, jauh lebih bisa menjaga otak anak. Kalau anak sudah main HP, waduh angel ngaturnya. Maka di pondok pesantren manapun tidak ada yang membolehkan bawa HP. Karena kalau sudah bawa HP, angel diatur. Suruh makan saja susah. Lapar nggak kerasa. Apa meneh ngaji. Wegah, males, terus Allahu Akbar, sedikit meneh. Ngaji, sholat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asik aja masih main game. Ini masalah besar. Tinggal orang tuanya tegang nggak anaknya nangis. Kan gitu. Walaupun anak dikasih HP nangis rela gulung, ya ben, biarin. Harus main tega-tegaan kan demi masa depan, demi pendidikan anak. Nek orang tega orang jadi, nggak jadi nanti. Maka HP ini harus dikontrol benar, harus dikontrol. Kalau bisa jangan ada TV. TV ini juga problem karena TV itu kita diatur oleh TV. Anak nonton TV kan kita nggak bisa milih. Mau TV mau sinetron lah, mau apa itu kan terserah TV. Padahal acara TV Indonesia buat pindah-pindah acara itu aja. Kebanyakan acara di TV itu nggak mutu, nggak ada manfaatnya. Kebanyakan ya. Kalau mau internet malah nggak apa-apa, tapi dikontrol sama orang tua. Ada, kalau saya waktu di Mesir ya, jadi kartun itu Tom Jerry lah semuanya. Tapi suaranya brutal. Anak itu nonton kartun, tapi nggak ada suara kartunnya, nggak ada suara Tom Jerry itu nggak ada, gebuk-gebukan itu nggak ada, ngek, nggak ada itu. Adanya apa? Brutal. Tapi ada bisa ketawa-ketawa anak. Sambil tidak sengaja mendengarkan Al-Quran, ngerti-ngerti apa. Itu banyak di YouTube, bisa di-download. Jadi ngapal Quran melalui YouTube, melalui program kartun, nonton kartun, bocah mesti seneng. Nggak TV raiso. Tapi kalau YouTube bisa itu. Nggak kerasa lihat Tom Jerry atau lihat apa itu sambil dia atau lihat apa kisah-kisah Nabi ya, tapi yang suaranya itu Quran. YouTube itu bisa dimanfaatkan untuk memberikan ilmu kepada anak, cerita-cerita Nabi sesuai keinginan orang tua. Banyak cerita-cerita Nabi bagus-bagus, produksi apa NCR bagus-bagus, kisah Nabi Daud, kisah Nabi Yusuf, kisah penciptaan manusia Nabi Adam, kisah Nabi Yunus, banyak sekali kartun. Dari itu anak itu akan senang nonton, diulang lagi sampai dihafal. Kisah Nabi itu dihafal karena dia lihat kartun gitu. Jadi ketika anak mau nonton kartun boleh, tapi kita yang nyetelin, kita yang menyeting. Kalau mau nonton kartun yang ini,
Atau kalau enggak, kartun yang bagus-bagus itu yang di-download, setelah itu matikan internetnya, boleh. Jadi anak itu akan nonton itu aja kartunya. Jadi hafal pengetahuan Islam dia itu tambah, wawasan dia itu tambah. Dari mana? Dari nonton kartun Islami. Bukan dibiarkan anak mencari sendiri. Anak itu masih butuh bimbingan, pendampingan. SD, SMP aja masih butuh pendampingan, apalagi SD. Dan peran orang tua sangat penting, maka jangan orang tua itu melepas anak lah di sekolah SD wis. Karena di SD pun kadang guru hanya memberikan materi ilmu, tapi tidak ada transfer akhlak kadang, nggak semua. Karena zaman sekarang ini guru serba dilematis, serba bingung. Guru zaman sekarang nggak seperti zaman dulu. Guru zaman dulu kalau anaknya nakal, anaknya siswanya nakal, dididik istilahnya, dicubit, dijewer. Anak nangis tapi anak nggak berani lapor orang tua. Kenapa? Kalau lapor orang tua sama orang tua mau digebuki sekalian, wah mesti nakal temenan buat di sekolah. Kalau zaman sekarang lapor orang tuanya lapor polisi, gurunya di penjara, kan gitu, aneh. Akhirnya orang guru yang seperti ngajar silabus materi yang itu saya sampaikan, anak mau menakal, mau enggak, mau belajar, mau enggak, bukan urusan saya. Apalagi sekarang tidak boleh anak yang namanya tidak lulus, semua harus lulus. Anak jadi males, saya sinau, enggak sinau, belajar, enggak belajar, pasti lulus. Jadi problemnya numpuk-numpuk. Maka di sekolahan itu, kalau yang sekolahan Muhammadiyah, itu harus ada kerjasama antara sekolah Muhammadiyah dan orang tua. Ada kesepakatan, mohon maaf ini sekolah Muhammadiyah, kita pentingkan akhlak. Kalau anak Anda akhlaknya kurang baik, kami akan tegur dan akan kami laporkan. Kan ada grup wali santri maunya atau japri, akan kami laporkan ketika anak Anda ini nakal atau ada hal yang kurang baik. Kami panggil, kami tegur, tapi orang tua juga silakan ditegur. Kan gitu, komunikasi yang baik, kerjasama yang baik antara wali santri atau wali murid dengan sekolahan, kerjasama. Jangan sama-sama dilepas. Bapak sibuk, ibunya sibuk, serahkan ke pendidikan, sekolahan, gurunya ngajarnya sedapatnya, akhirnya anak terpengaruh teman main game, ikut main game, teman jalan-jalan, ikut jalan-jalan, gitu. Akhirnya karakternya nggak karu-karuan. Sekarang ini kita krisis karakter. Zaman dulu, kalau ada ibu-ibu, ada bapak-bapak duduk seperti ini, anak-anak kita lewat, itu sambil nunduk, permisi, nggak berani lari apa. Kalau anak kecil nggak apa-apa ya, tapi orang yang sudah SMP kan masih sudah berakal mestinya, itu nggak berani, mesti nunduk, permisi, gitu. Zaman sekarang ada orang tua di bawah, anak santai itu jalan, suruh ngucapin salam, nggak ngucapin salam kan gitu. Ini ada kasus beneran itu, anak kecil SMP, ada orang tua ditegur, boyao kalau ada orang tua itu bilang salam, bilang ucapin salam gitu, ucapin salam biar sopan gitu. Besok ketemu orang ini apa? Salam, salam, salam. Loh, katanya suruh ucapin salam, berarti ucapin salam. Anak zaman sekarang krisis mental, krisis akhlak. Solusinya ya sekolahnya itu kerjasama dengan wali santri, wali murid. Maka sekolah Muhammadiyah harus punya syiar, punya jargon, punya simbol. Apa? Sekolah di sekolah Muhammadiyah, apalagi di sini buahnya MI-nya ya sampai 11. Sekolah di Muhammadiyah punya kelebihan, anaknya sopan-sopan, karo wong tua sopan, karo tetangga sopan, gitu. Yang membahagiakan orang tua itu kan bukan kepandaian anak. Soal pinter itu bisa diatur, digembleng, dididik, pinter cepet. Tapi sopan santun ini yang perlu butuh waktu, butuh proses.
Maka Rasulullah SAW diutus innama bu'itsu liutammima makarimul akhlak. Saya diutus itu untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak itu adalah kebiasaan, dan kebiasaan paling efektif itu dilatih sejak dini. Dalam buku Al-Akhlaqil Banin, buku kecil, kitab kecil Al-Akhlaqil Banin, disebutkan gini, ada orang tua ini bawa anaknya dibawa ke taman. Sampai taman, anak ini disuruh ngamati pohon-pohon yang ada di taman. Setelah itu sudah cerita ke orang tuanya, kira-kira apa yang kamu lihat dari pohon-pohon yang ada di sini ini. Sang anaknya itu, ini pohon ini bengkok ya, pohonnya besar bengkok, bisa nggak kita luruskan gitu ya? Ini kalau lurus nih pohonnya bagus banget, aslinya bagus tapi bengkok. Kalau kita luruskan bisa nggak? Maka dijawab sama orang tuanya ini, wahai anakku, pohon ini bisa diluruskan ketika masih kecil. Bengkok dikit diluruskan, kasih lanjaran, diikat, nanti akan lurus ke atas. Tapi kalau sudah besar seperti ini, bengkok seperti ini, diluruskan itu susah, patah. Itulah ibarat anak kecil. Kalau masih kecil, masih SD, akhlaknya bisa dibentuk. Anak kecil kalau diseneni masih takut, masih nangis. Cuman orang tua tidak boleh bosan nasihati anak, tidak boleh bosan menyeneni anak, tapi yang lembut. Habis menyeneni dipeluk, jangan seneni terus dimarahin terus si anak lari nanti. Sering-sering memeluk anak, dipeluk. Ada kehangatan tersendiri, ada kontak batin antara orang tua dengan anak ketika anak ini dipeluk orang tuanya. Nggak apa-apa, anak ketika nakal dimarahin itu nggak apa-apa. Dikasih tahu kesalahannya begini, jangan diulang. Biar anak ini nangis, nanti orang tuanya minta maaf ke anaknya, dipeluk. Ada kontak batin antara anak dengan orang tua. Jantungnya itu nanti jantung orang tua itu akan ngaruh ke anak. Ini secara psikologis juga begitu. Maka ketika masih kecil ini kesempatan memperbaiki akhlak. Karena waktu di sekolah itu jam 7 katakanlah sampai jam 12. Jadi orang tua kan akhirnya dari zuhur sampai malam ya. Kita nggak tahu apa yang terjadi di sekolah itu. Anak ngapain kan kita nggak tahu. Disitulah peran sekolahan. Maka sekolah Muhammadiyah buat program, buat apa yang untuk memperbaiki karakter anak. Sekiranya ada apa-apa, laporkan ke orang tua. Anaknya ditegur, dipanggil, sekaligus juga laporkan ke orang tua. Supaya akhlaknya baik. Jangan sampai anak besarnya tidak berterima kasih, tidak bisa hormat, tidak bisa sopan santun kepada orang tua ataupun kepada guru. Jangan sampai anak-anak kita menjadi anak-anak yang durhaka. Sore Ba'dal Asar, kesempatan untuk kemudian anak dikembangkan, digembleng di TPI, Taman Pendidikan Al-Quran, baca Iqra, baca apa, ngaji, sholawat, latihan sholat dan lain sebagainya. Ba'dal Maghrib, anak pulang, sudah pulang di rumah, makan malam, orang tua jangan lupa untuk kemudian tanya anaknya tadi belajar apa, diajarin apa, coba dengerin, coba saya pengen denger ngajinya kayak apa tadi, gitu. Istilah kita itu di murojaah, di tes. Biar anak tuh mikir, dengan bahasa yang santai, jangan bahasa yang serius, yang mendikte, anak nggak mau. Tapi kalau saya berguyon, tadi belajar apa? Coba, saya belum tahu, saya ingin tahu gimana sih. Ajarin dong saya. Orang tua bilang, coba ajarin saya belum bisa kan gitu. Wah, anak semangat tuh, mama nggak bisa tak ajarin sini kan gitu. Nah, nanti apa lama-lama anak itu belajar tidak terpaksa. Dia belajar, tapi dia nggak nyadar kalau dia itu belajar. Karena anak ngerasa, wah mama nggak bisa tak ajarin, saya ngajarin mama gitu. Seneng anak.
Apakah anak-anak juga boleh diajarin nyanyi? Boleh, tapi nyanyi yang Islami. Jangan ajarin lagu-lagu yang nggak karu-karuan. Boleh. Cuman kalau yang sering di setel, jangan nyanyian. Nyanyian itu hanya selingan. Yang lebih utama adalah murotal. Yang sering menjadi problem, yang tadi saya sampaikan, ini pasca TPQ. Ini yang sering jadi problem. Pasca TPQ ini anak mau kemana? Kalau tidak ada tindak lanjut, di TPQ sudah bagus, akhirnya pasca TPQ nggak ada tempat, udah punya HP, punya motor lagi, wah jadi itu udah jalan ke sana, main ke sana, segala karuan. Orang tua susah mengendalikan, apalagi kalau teman-temannya juga sama seperti itu. Wah, jadi maka anak ini harus dikondisikan, dikasih tempat. Maka yang tadi saya sampaikan, lanjutan dari TPQ adalah Madin, Madrasah Diniyah, yang diajarin tahfidz plus ngaji kitab. Kitabnya apa? Kitab ringan-ringan saja yang kecil-kecil. Akidah, tajwid. Kalau kita dulu waktu saya kecil, akidahnya itu pakai akidatul awam. Ini nyanyi Bismillahirrahmanirrahim wa birrahimi min isani walhamdulillahil qadimin awali al-akhiril baqi bila ta'awuli thumma salatu wa salamu sarmada ala nabiyyi khairi maqatlaqata. Anak senang karena nyanyi-nyanyi aja, tapi itu kita ringkasan ilmu tauhid yang sangat lengkap. Kalau di syarahnya ada yang 1 juz besar sekali, itu hanya 57 bait. Santri saya semuanya hafal. Kelas 1 itu udah 3 bulan udah hafal itu semua. Baru nanti naik kitab Faridah Bahya, ya. Baru akhlaknya kasih akhlak lil bani, tajwidnya kasih hidayah kesudian, yang ringan-ringan. Kelas tahfidz namanya sore ini setoran, atau setiap sore setoran dulu, setelah itu kitab boleh. Atau sore ini kita tahfidz, besok kitab, besoknya lagi tahfidz, besoknya kitab, terus sambil diadakan ekstrakurikuler. Seminggu sekali apa? Sudah ada musik, kan gitu kan, rebana atau silat atau apa, ya kan? Senang anak-anak karena ada wadahnya, ada tempatnya. Jangan sampai pasca TPQ bingung mau kemana, yang waktu TPQ sudah api, gara-gara tidak ada kelanjutannya bubar lagi kemana-mana. Sayang. Cuman biasanya ini yang menjadi persoalan ketika kita membuat madin, saya ngajar sopo, ya kan? Saya ngarepin sopo. Kalau sudah ada pengampu, bagus. Kalau belum ada pengampu, kita buat target, siap. Kita akan buat madin sekian untuk pengampu. Kita kirim, kita latih, bisa. Kami siap lah itu untuk melatih SDM 3 bulan, 6 bulan. Yang di tempat kami 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang, silahkan. Gitu. Untuk apa? Sambil persiapannya di sini, sambil persiapan SDM. Karena yang paling penting itu SDM-nya. Cuman SDM ini dia harus rela. Rela apa? Kan TPQ jam 4 sampai jam 6. Rela untuk kemudian dia meninggalkan dunia dari jam 4 atau setengah 4 sampai sore itu sudah nggak usah ngurus macam-macam, sudah nggak usah mikir duit lah, udah nggak usah mikir dunia lah. Karena sesungguhnya dunia itu kan kalau dikejar kemanapun, kalau jatah kita segitu kan segitu gitu. Kalau kita tawakal sama Allah, wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Kalau kita tawakal sama Allah, insya Allah Allah akan menjamin dunia kita. Allah yang akan ngurus.
Karena pengabdian kita ke masyarakat, pengabdian kita kepada umat Islam, ngajarin anak-anak ngaji, ini pahalanya luar biasa besar. Ini yang disebut dengan ilmu yuntafa bihi. Dan di dalam hadis dikatakan, idza mata ibnu adama in qata'a amalu illa min salat, shadaqah jariyah au ilmin yuntafa bihi aw waladin sholihin yaqula. Sekiranya anak Adam itu meninggal dunia, maka amal perbuatannya itu akan putus kecuali 3 hal. Sedekah jariyah, ini yang ikut berperan dalam masjid ini, sekiranya dipanggil Allah, pahalanya ngalir terus karena masjidnya masih dipakai terus. Atau ilmu yang bermanfaat, ngajarin apa, ata, asa, itu ilmunya luar biasa. Kalau dia sudah bisa baca Quran, bisa alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Setiap anak ini sholat, baca Fatihah, kita nggak ngapa-ngapain di rumah dapat transferan pahala. Kalau bisa soal apa? Baca Quran, apalagi ngajarin Fatihah, itu orang tua sendiri yang ngajarin. Jangan dibiarkan diajarin orang lain. Karena kesempatan kita mendapatkan pahala yang sangat banyak dari anak kita. Ketika anak bisa baca Fatihah, setiap kali dia baca Fatihah, pahalanya kita dapat terus. Ketika nanti anak kita ngajarin ke orang lain, pahala kita dapat terus. Jadi kesempatan pahala itu ada di depan kita, di anak-anak kita. Kita ajarin di TPG, oke, ajarin di rumah, di murojaah, coba diajarin apa Fatihah gimana, itu ngajarin supaya apa? Supaya ada peran orang tua, dan ketika anak ini baca Fatihah, baca surat-surat pendek, orang tua itu dapat transferan pahala terus. Kenapa? Karena punya peran ngajarin anak-anak. Inilah yang namanya ilmu yuntafa bihi, ilmu yang bermanfaat. Jadi ilmu yang bermanfaat itu belum tentu yang muluk-muluk, yang besar-besar, yang jadi profesor, yang jadi dokter, belum tentu. Karena banyak juga profesor, dokter, ilmunya tidak yuntafa bihi, tidak bermanfaat. Buktinya korupsi, nyolong duit negara, kan seperti itu. Bisa jadi orang yang cuma bisa baca apa aja, ilmunya yuntafa bihi. Maka yang juga perlu ditanamkan itu ada jiwa ikhlas. Ikhlas membina kader, ikhlas ngajarin anak-anak, selalu mendoakan anak. Karena anak ini santri ini sukses, diantaranya berasal dari 2 doa. Satu doa orang tua, yang kedua doa dari guru. Guru ini jangan diremehkan, luar biasa. Makanya Imam Ali karamallahu wajhah mengatakan, man allamani harfan sirtu lahu abadan. Siapa yang mengajariku 1 huruf saja, seakan-akan saya itu sudah seperti budak bagi dirinya. Maka kalau guru saya memerintahkan apapun kepada saya, karena saya pernah belajar sama guru saya, akan saya ikuti, akan saya taati selama itu bukan maksiat. Hormat santri kepada gurunya, hormat kepada orang tuanya. Karena gurunya ini yang transfer ilmu, yang memberikan ilmu. Jangan remehkan ilmu sekecil apapun yang diberikan oleh sang guru. Jangan orang tua bilang, "Wah, udah tak bayar SPP sebulan 50.000, cuma ngajar itu tok." Tidak boleh. 50.000, 100.000, 200.000 itu tidak ada gunanya dibanding ilmu yang diberikan oleh guru kita kepada anak-anak kita. 200.000 sebulan kurang, tapi ilmu yang diberikan melekat sampai dia dewasa. Jangan sekali-kali orang tua harus digaji kok ngono tok. Jangan sekali-kali. Dibanding ilmu, harta nggak ada gunanya sama sekali. Maka dulu Nabi Sulaiman pernah ditawarin oleh Allah, "Wahai Sulaiman, ini ada tawaran,
milih ilmu atau harta? Sulaiman jelas, saya pilih ilmu. Ditanya, kenapa pilih ilmu? Kalau saya punya ilmu, harta bisa saya cari dengan ilmu. Dan saya ketika punya harta, bisa saya jaga harta saya dan ilmu saya, bisa saya memanfaatkan dengan baik. Bisa saya jadikan sebagai sarana untuk ibadah. Tapi kalau saya punya harta tanpa ilmu, bisa jadi harta itu menjadi sarana kekufuran saya, untuk maksiat, untuk menentang Allah dan lain sebagainya. Maka pilih ilmu. Maka dulu Imam Syafi'i ketika sedang mengajar begini, tiba-tiba datang orang yang pakaiannya ini compang-camping, kusut, lewat di depan pintu masjid. Imam Syafi'i lihat, langsung Imam Syafi'i berdiri, ditemui orang ini, salim sama orang ini, cium tangannya orang ini. Santrinya pada bingung, ini siapa kok dihormati sekali sama Imam Syafi'i? Ini siapa ini? Perasaan saya jarang melihat orang ini. Maka kemudian setelah orang ini pergi, santrinya tanya, wahai sang imam, beliau ini siapa? Apa kata Imam Syafi'i? Beliau ini guru saya. Masya Allah, gurunya ternyata. Apa yang diajarkan oleh beliau, wahai Imam Syafi'i? Kata Imam Syafi'i, guru saya ini yang mengajari saya untuk membedakan antara anjing yang sudah dewasa dengan anjing anak-anak. Waktu itu saya bertanya, saya itu kebingungan, ciri-ciri anjing yang sudah dewasa itu bagaimana? Saya tanyalah orang ini, maka orang ini menjawab, kalau anjing kencingnya itu kakinya nggak diangkat satu, berarti masih anak-anak. Tapi kalau kencingnya kaki belakang satu diangkat, berarti itu anjing sudah dewasa. Hanya ngajarin itu, hanya belajar itu Imam Syafi'i hormatnya luar biasa. Apalagi yang sudah ngajarin anak-anak kita baca Quran, ngajarin sholat. Maka jangan sekali-kali kita ngungkit soal pembayaran SPP. Itu belum sebanding dengan ilmu yang diberikan guru kepada anak-anak kita, kepada santri-santri kita. Yang namanya mendidik itu tidak sederhana. Beda mendidik dengan sekedar menyampaikan ilmu. Kalau menyampaikan ilmu udah tulis di dinding, di papan tulis, anak-anak suruh tulis, selesai kan gitu. Kan didiknya gitu. Yang nakal diingatkan, yang kurang sopan diingatkan, yang namanya bocah nanti lari-lari, nanti apa, nanti ada yang ngompol, nanti ada iris, macam-macam kan. Tidak ringan. Maka kita harus berterima kasih kepada guru. Orang tua harus berterima kasih kepada guru. Karena dengan guru ini anak-anak kita jadi pintar. Maka dulu di Jepang ketika dibom atom di Hiroshima dan Nagasaki, dibom, kalah perang. Apa yang dilakukan Kaisar Jepang? Guru-guru kita masih berapa? Tolong didata guru-guru kita yang masih hidup. Yang dicari apa? Guru. Karena jika masih ada guru, artinya apa? Kelangsungan anak-anak kita itu masih cerah, masih bisa kita membentuk SDM. Keilmuan itu masih ada harapan. Tapi kalau gurunya sudah nggak ada, susah. Maka guru ini perlu dibentuk, perlu dibuat, perlu dikader. SDM-nya perlu dibimbing. Semakin gurunya baik, bagus, insya Allah santri-santrinya juga semakin baik, semakin bagus, insya Allah. Maka peningkatan keilmuan guru itu juga perlu. Jangan sesekali kita merasa sudah pinter, kemudian tidak mau belajar. Baca buku, baca buku, baca buku. Kalau perlu sesekali mendatangi alim ulama, kita catat yang persoalan-persoalan yang kita itu tidak tahu. Kita sowan kepada alim ulama, kita tanyakan ke kiai kita tanyakan ke ustadz kita. Beda ketika ada persoalan kita langsung tanyakan kepada guru dengan kita cari di Google. Beda. Nek bahasane wong biyen keberkahan ilmunya itu lain.
Karena ketika ilmu ditransfer oleh guru, itu ada ikatan emosional, ada kebanggaan, ada ketentraman, ada kepuasan batin. Beda kalau kita mendapatnya dari Google, dan kemungkinan lupa itu juga kecil. Waduh, harus dari ustadz sana capek. Zaman dulu Imam Bukhari dari Asia Tengah, Tantan ya, Kazakhstan, jauh sekali dari Asia Tengah, hanya untuk mencari ilmu, naik kuda putar-putar sampai ke Irak, sampai ke Hijaz, Mekah, sampai ke Madinah, sampai ke Syam, muter-muter. Zaman kita sekarang hanya untuk tanya ke 1-2 ustadz, padahal naik motor setengah jam nyampe, males. Atau setidaknya kita telepon, males, mendingan di Google gitu. Yang lebih aneh lagi, taklim-taklimnya kadang kurang minat. Sekarang ini krisis ya di Muhammadiyah itu, ya namanya krisis dai, krisis ulama ini luar biasa. Saya hampir tiap ahad keliling saya. Kemarin dari Wonosobo, sekarang di sini, minggu depan ke Jepara, melihat akar rumput. Rata-rata keluhannya sama, kurang dai, kurang ulama. Maka perlu pengadilan dai dan pengadilan ulama. Tapi anehnya, ketika lembaga itu ada, peminatnya kok kurang ada. Itu yang saya juga heran. Universitas Muhammadiyah itu punya tempelan namanya Ma'had Ali atau pesantren mahasiswa. Sistemnya bagus, mengikuti standar yang ada di Qatar sana. Kurikulumnya berbahasa Arab, semacam-macam. Tapi kalau dilihat santri yang masuk situ, jarang santri yang anak Muhammadiyah. Aneh. Meskipun digratisin, nggak minat. Tapi santri yang ada di situ justru orang-orang luar Muhammadiyah. Jadi seakan-akan Muhammadiyah cuma membangunkan untuk orang lain. Kok bisa itu? Pasti ada sesuatu ini. Maka kemungkinan ini mungkin ya, mungkin pandangan kita yang perlu dirubah, pandangan hidup kita yang perlu dirubah terkait dengan hal ini. Wong Muhammadiyah iki biasa nih mikir ahliwana engko tak lebokke nang SMP Muhammadiyah, SMA Muhammadiyah. Kalau nggak SMP SMA favorit, yang penting di sana nanti bisa ngaji, bisa sholat, nanti jadi dokter, S1-nya jadi dokter, jadi apa kan gitu. Bagus. Tapi yang berpikiran anak saya nanti saya masukkan ke pesantren, bisa baca kitab, bisa nanti kalau pulang ngabdi di rumah, ngajar TPA, syukur-syukur bisa bangun pesantren. Wah, alhamdulillah. Jarang yang punya pikiran seperti itu. Mikirnya apa? Hanya jadi ustadz itu kerjanya apa mangane sekon ngendi. Nek dadi kiai rezekine sekon ngendi. Padahal rezeki itu kan Allah yang ngatur. Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Hasan Al-Basri salah seorang ulama tabi'in, luar biasa beliau, alim kabir, ulama besar. Alim tu anna rizki layak kudu ghairi fatma'anna qalbi. Saya itu tahu rezeki saya ini takkan pernah diambil orang lain. Maka saya tenang-tenang saja, saya santai saja, karena sesungguhnya rezeki manusia itu sudah dijatah ketika dia itu ada di kandungan, ketika disumpah alas birobikum qalu bala, bukankah saya ini Tuhanmu? Si jadi menjawab benar. Saat itu kemudian kamu hidup nanti, umurmu 91 tahun, rezekimu selama 91 tahun itu sebanyak 20 miliar, setiap hari itu sekian, sudah dijatah sama Allah. Maka jangan kaget, ada tukang bakso sini, sampingnya tukang bakso, yang sini mewah, bersih banget, yang sini biasa malah agak jeruk dikit, tapi malah ramai. Yang mewah malah sepi. Kok iso?
Allah yang menggerakkan hati orang-orang untuk beli yang di sini. Caranya gimana? Direlese yang mau datang tuh mikir begini, kayak mewah mesti larang. Sing kene wae sing murah. Siapa yang menggerakkan hati seperti itu? Allah. Padahal bisa jadi ini lebih murah. Wis tempatnya api, resik, murah, enak meneh. Tapi kok sepi? Malah yang sini yang kelihatan agak jorok, yang biasa aja, yang angkringan malah rame. Siapa yang menggerakkan? Ya Allah. Itu memang rezeki dia seperti itu, segitu kan gitu. Ini yang kadang kurang di kita itu. Jadi dokter gaji sekian, nanti kalau jadi perawat gaji sekian. Jadi pikir tuh gaji sekian duit aja. Iya. Jadi di duit saja pikir. Jarang masa duit tak serah kalau pengiran lah. Anakku semti iso ngaji itu jadi ngabdi di masyarakat, ngajarin TPA, TPK, syukur-syukur iso ngebangun pesantren, soal rezeki Allah sing ngatur. Nah, pandangan seperti ini yang jarang. Padahal santri juga bisa jadi dokter. Wakil presiden aja santri, bener nggak? Wakil presiden sekarang kan santri. Kementerian Agama santri, yang jadi anggota DPR juga banyak yang santri. Jadi jangan mikirnya santri paling kayak ngono tok ora dadi apa-apa. Jangan dunia kalau sudah dunia kan nggak ada habis-habisnya. Rantai mikirin dunia. Maka ada istilah ketika kita itu minta gunung emas dikasih 1 gunung emas, pasti akan minta 2 gunung emas. Nggak ada puasnya. Maka jangan kaget kalau ada orang korupsi sampai 300 triliun. Gawe opo? Yang korupsi saja belum pernah lihat duitnya. Dia cuma lihat angka tok di komputer. Duitnya kayak apa? Tahu 300 triliun itu kalau ditata itu dari sini sampai rembulan, sampai sini sampai rembulan, sampai sini sampai rembulan, bolak-balik. Padahal perut kita itu kalau makan seberapa sih? 15.000, 20.000, 30.000, 40.000 kenyang. Oh, sudah diingatkan. Jangan sudah sejam ini. Rakrasa. Ya. Nah, jadi kalau hanya mencari dunia ini nggak habis, maka kita perlu kesadaran dari jamaah kita. Minimal kalau jamaahnya itu punya anak, katakanlah jumlah anaknya itu 200 yang di TPQ, dari 200 itu nanti ada yang dijadikan kader untuk khusus tafakufiddin, yang masuk pesantren, yang ngaji kitab, yang ketika pulang akan membina kita semua, jamaah semua. Ini jangan diremehkan. Sekarang ini pendidikan yang paling efektif, paling efisien, paling aman itu pesantren. Maka MBS di mana-mana sekarang, alhamdulillah. Karena di pesantren itu diawasi yang namanya anak 24 jam. Malah ngerokok, ngerokok. Ini ngomong nggak baik, catat. Ngomong nggak baik dipanggil. Kenapa kamu ngomong nggak baik? Gitu. Nah kalau di luar berangkatnya boncengan karo cewek, mulia boncengan. Baru ini akhir pekan, malam ahad dolan ngayat kemana-mana kita nggak tahu kalau cewek. Ngerti-ngerti cewek masuk angin, betulnya gede. Siapa yang tanggung jawab? Terjadi enggak? Banyak, sering, bahkan yang miris. Sekolah Muhammadiyah juga banyak yang seperti itu. SMB, SMA boncengan. Wah, kalau nggak percaya ke Jogja itu. Wah, sekolahnya si Muhammadiyah kan mau cukur araiso. Nanti kalau ditanya Muhammadiyah gerakan Islam, amar ma'ruf nahi munkar, berpedoman pada Quran, rujuk ila Quran wa sunnah. Loh, rujuk ila Quran wa sunnah kok sekarang mau cukur araiso iki piye? Kan jadi malu kitanya. Terlalu berat membawa syiar, membawa jargon, kembali ke Quran sunnah, tapi baca Qurannya rapi, raiso. Ini kan memalukan. Apalagi kemudian bisa memahami Quran. Banyak yang tidak, lulusan-lulusan sekolah Muhammadiyah banyak yang nggak bisa memahami Quran dan sunnah. Kenapa? Quran sunnah berbahasa Arab. Kalau ingin memahami Quran sunnah harus bisa bahasa Arab. Kira-kira kalau selesai MI Muhammadiyah, MTS Muhammadiyah, SM Muhammadiyah, berarti berapa tahun tuh? 6 tambah 3, 12 tahun. Kira-kira bisa bahasa Arab nggak? Mestinya bisa.
Iya, mau seorang tahun belajar bahasa Arab iso, bahasa Arab kan lucu. Sama anak SMP 3 tahun belajar bahasa Inggris, SMA belajar bahasa Inggris, lulus diajak ngobrol bahasa Inggris iso. Aneh kadang. Saya kadang heran dengan sistem pendidikan kita itu kok iso gitu. Kalau di tempat saya insya Allah 4 bulan sudah bisa bahasa Arab. Ngobrol, sudah bisa 4 bulan. Nah ini 6 tahun iso bahasa Arab, kan aneh kan gitu. Maka pendidikan yang paling efektif itu sekarang adalah pendidikan di pesantren. Aman, orang tua juga tenang. Tapi kalau di luar, wah kita nggak tahu. Kalau di sini ada MTS, ada MI, solusinya itu supaya anak nggak lari, yaitu madrasah diniyah. Supaya sore itu ada tempat anak itu ngaji. Jangan seakan-akan udah selesai madrasah diniyah, udah selesai TPQ, wis bar. Karena ilmu itu sangat luas, sangat banyak. Fikih itu luar biasa, tafsir, hadis, macam-macam. Kita ini konon dengar-dengar. Jamaah Muhammadiyah itu jumlahnya ada 30 juta. Banyak ya? 30 juta jamaah kita itu. Cari satu ahli tafsir bingung. Sopo ya ahli tafsir Muhammadiyah ya? Si ahli hadis Muhammadiyah sopo? Bingung kita suruh nyari. Masa dari 30 juta nyari 1-2 orang kok sulitnya minta ampun. Nyari dai-dai Muhammadiyah di YouTube susahnya minta ampun. Padahal jamaah kita 30 juta. Nah, ini kan pasti ada sesuatu ini. Maka review kalau istilahnya itu. Pandangan hidup itu yang kemudian perlu kita luruskan. Kalau Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ilmu itu mengatakan begini, belajar itu wajib, ya kan? Belajar wajib. Wajibnya dibagi menjadi 2, wajib ain dan wajib kifayah. Wajib ain itu terkait dengan ilmu-ilmu dasar Islam. Anak wajib tahu sholat, wajib tahu zakat, wajib tahu tentang akhlak karimah, tahu mana yang baik, mana yang buruk, itu wajib ain. Anak harus tahu. Kalau anak nggak tahu, orang tuanya nanti diseret oleh anaknya ke neraka. Nah, gitu. Meskipun orang tuanya soleh, kalau anaknya nggak tahu, diseret sama anaknya ke neraka, gitu. Karena ini fardu ain. Yang kedua kifayah. Fardu kifayah itu belajar matematik, belajar kedokteran, belajar macam-macam. Fardu kifayah. Tapi yang namanya fardu, ketika ditinggal oleh semuanya, maka dosa semuanya. Kalau satu kabupaten sini, ya, Purbalingga, tidak ada satupun dokter, itu satu kabupaten dosa semua. Harus ada yang jadi dokter. Kenapa? Karena itu fardu kifayah. Tapi kalau fardu ain, setiap orang harus tahu. Dan untuk menyiapkan mereka yang bisa ngajarin fardu ain, ini butuh kesadaran. Harus ada orang tua harus mikir berarti gini. Di Losari, Muhammadiyahnya banyak. Yang potensi, yang ingin belajar Iqra banyak. Setelah itu kita lanjutkan ke Madin, berarti kita harus punya rencana orang-orang yang nanti untuk tafakuh fiddin, yang untuk mengajarkan ilmu-ilmu yang fardu ain, yang nanti akan ngopeni di sini. Maka kita jadikan ini persoalan bersama, jangan persoalan individu. Berarti ini persoalan bareng-bareng. Kalau begitu, kita atas nama Losari mengirimkan kader 1 orang 2 orang untuk dididik di pondok mana, kan gitu. Belum bangun ini berapa miliar? Ya kan? Habis berapa miliar? 5 miliar. Tapi rohnya kan di pengajian, di TPQ, gitu kan. Kalau masa bangun ini 5 miliar sanggup, menyekolahkan 1-2 anak nggak sanggup? Sanggup nggak? Sangat sanggup. Justru SDM itu yang paling penting. Yang namanya Singapura itu tanahnya kecil, sumber daya alamnya cuma apa sih? Tapi kalau ekonominya bagus, SDM-nya bagus. Jepang itu gempa terus. Nek gempa orang main-main 60 sekali literan, habis-habisan kalau gempa Jepang. Kalau tsunami juga main-main, tapi bisa maju karena SDM-nya maju. Dan SDM ini harus dibentuk, bukan nompos. Nah, itu kayaknya bisa deh, yuk kita ajak. Oh itu
Jangan gitu, kita bentuk, kita desain. SDM harus didesain. Dan itu akan lebih militan karena itu milik kita, dari kita untuk kita, milik kita. Menjadi tanggung bersama-sama. Insyaallah pelan-pelan nanti di sini bisa punya madrasah diniyah, kedepannya lagi bisa punya pesantren. Untuk apa? Menanggulangi krisis akhlak, krisis dai, krisis ulama yang berkembang bukan di sini, mudah-mudahan kalau di sini enggak, tapi di tempat-tempat lain yang Muhammadiyah itu yang banyak sekali krisis. Kenapa sekarang ini enggak banyak dari orang-orang Muhammadiyah yang bisa ngaji kitab, itu enggak banyak. Yang bisa paham bahasa Arab itu enggak banyak. Yang bisa paham hadis Nabi langsung dari sumbernya, dari kitab-kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim itu enggak banyak. Bahkan satu kabupaten itu bisa dihitung. Satu kabupaten loh. Apalagi sekelas ranting. Kalau satu ranting itu ada 1, 2 itu alhamdulillah. Banyak ranting, bahkan banyak ranting yang nggak punya pengajian. Padahal syarat mendirikan ranting itu minimal ada pengajian pekanan, seminggu sekali, sepekan sekali. Itu syarat minimal ranting. Tapi banyak sekali ranting yang nggak ada kajian pekanan. Kenapa? Nggak ada kiai kampungnya, nggak ada yang ngampu, nggak ada yang ngopeni jamaah. Nah ini, maka harus dikader orang yang memang nanti akan pulang ngopeni jamaah ini. Supaya apa? Supaya roh Muhammadiyah ini ada. Rumah sakit besar, sekolah besar, masjid besar, rohnya itu ya di ulumuddin, keilmuan agama ini. Kalau keilmuan agamanya, pengajiannya sepi, rohnya ini lemah, roh Muhammadiyahnya kurang, sehingga Muhammadiyah terkesan seperti korpri, cuman ormas, kekumpulan orang-orang kok. Padahal kita gerakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, kan gitu. Jadi tanggung jawab kita itu berat dengan definisi Muhammadiyah itu, ya. Maka ini yang harus kita tanggulangi. Baik, karena sudah 1 jam lebih, ya. Kita mudah-mudahan, kira-kira mau ada pertanyaan enggak ya? Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan saya buka, kalau enggak kita tutup. Tidak ada. Karena waktu, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat. Kita di sini bisa berkumpul, kita di sini bisa mengaji, kita di sini bisa silaturahmi. Tetapi saudara-saudara kita di Palestina sana masih berjuang menghadapi tentara Zionis, menghadapi orang-orang Yahudi, menghadapi pembantaian luar biasa. Yang meninggal, yang syahid sudah di atas angka 25.000, yang luka-luka sudah di atas angka 70.000. Rumahnya hancur, berantakan, dihabisin sama Yahudi. Maka kita juga doakan mereka supaya diberi ketetapan iman, diberi keteguhan hati, diberi kemenangan. Ya, saya akan menyanyikan sebuah puisi atau syair Arab yang saya buat sendiri, yang itu saya persembahkan untuk orang-orang Palestina. Ini merupakan doa untuk rakyat Palestina. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammadin yuthabitu bihi aqdama mujahidil Filistini wa yu'izu bihil Islam wa yu'li bihil muslimin wa yansuru bihi ala yahud ala wa ويفرق به شمله ويفرق به جمعه ويفرق به تدبيره ويزول به دولته إلى الجهاد يا الله
yuthabitu bihi aqdama dari fil wa yu'izu bihi al-islam wa yu'li bihi al-muslimin wa yansuru bihi 'ala al-yahud ويشفط به شملهم ويفرق به جمعهم ويفرق به كثيرهم ويزول به دولتهم إلى الجهاد إلى الجهاد يا الله للمسلمين إلى الجنة إلى الجنة وإلى المستقيم صل على سيدنا محمد يثبت ويعز به الإسلام ويعلي به المسلمين وينصر به على اليهود ويشدد به شرهم ويفرق به جمعهم ويفرق به تكبيرهم ويزول به دولتهم بنصيحات تنصيحات يا الله للمسلمين إلى الجنة إلى الجنة وإلى Ini saya artikan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ini cari di YouTube nggak ada, kecuali di YouTube-nya Al-Muflihun TV, karena ini buatan saya sendiri. Ya, kita baca sholawat kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Yuthabitu bihi aqdama mujahidil Falastiniyin. Mudah-mudahan dengannya ini Allah menetapkan para kekuatan dari para mujahidin di Palestina. Wa yu'izu bil Islam wa yu'li bihil muslimin, meninggikan derajat orang-orang Islam, kaum muslimin. Wa yang suruh bihi alal yahud, bisa menang, bisa memberikan pertolongan terhadap serangan orang-orang Yahudi yang mereka itu a'da'aka wa a'da'ad-din, musuh agama, musuh Allah. Ya Allah, saya berdoa dengan atas nama Nabi-Mu, yusyaddidu bihi syamlahum, mengacaukan barisan mereka, yufarriqu bihi jam'ahum, membinasakan atau juga mengacaukan barisan kelompok mereka, wa yufarriqu bihi tadbirahum, maka mereka kembali kepada mereka, wa yazulu bihi daulatahum, membinasakan negeri mereka, ilal jihad di ta'awal muslimin, sesungguhnya Allah telah memberikan panggilan jihad kepada kaum muslimin, ilal jannatin lati wa'idal muttaqun, sesungguhnya panggilan jihad Allah itu telah menyediakan, telah menyiapkan surga untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, ini ada satu syair lagi, Al-Qudsu. Ini terjemahnya begini: Al-Qudsu lana tunadina wa sata'udu ilaina ya Rabbana. Masjid suci Al-Aqsa ini milik kita dan akan kembali kepada kita ya Rabbana. Karena sekarang ini Masjid Suci Al-Aqsa di bawah penjajahan Zionis Yahudi. Kita masuk ke masjid itu, di sana militer Israel, diawasi sholat itu. Milik apa? CCTV di mana-mana. Itu masjid kita. Kalau kita sholat di sana, pahalanya 500 kali lipat dibanding sholat di masjid ini. Dan Masjid Suci Al-Aqsa ini
kiblat pertama kita sebelum umat Islam pindah kiblat ke Ka'bah. Tapi sekarang berada di tangan Yahudi. Tapi insya Allah sata'udu ilaina ya Rabbana, akan kembali kepada kita, ke pangkuan kita. Seketika kembali ke pangkuan kita, maka kita berharap yarfa'u rayatana aliyatan khafaqatan, kita akan tinggikan panji-panji kemenangan, fakhran lana wa li ummatina, yang akan menjadi kebanggaan kita dan menjadi kebanggaan umat Islam seluruhnya. Nusalli fiha wa nutahhiruha min anjasil yahuda, kita akan sholat di Masjid Suci Al-Aqsa yang pahalanya 500 kali lipat. Kita akan sucikan, bersihkan Masjid Suci Al-Aqsa dari najis orang-orang Zionis. Wa nusallimu ala khairil baraya, dan kita akan sanjungkan, ucapkan, membaca salawat untuk junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syairnya begini kalau dilakukan. Ini juga nggak ada selain di YouTube Al-Muflihun, buatan sendiri juga. Sering saya baca ketika sholawat, ketika majelis seperti ini, sebagai rasa empati kita, sebagai rasa solidaritas kita kepada rakyat Palestina, sehingga ketika kelak ditanya oleh Allah, apa yang kamu lakukan ketika orang Palestina dibantai, dihancurkan, kita bisa menjawab, saya sudah mendoakan mereka ya Allah. Minimal itulah, mendoakan mereka. Nah itu. Al-Qudsu lana tunadina wa sata'udu ilaina ya Rabbana. Kayak apa, ilir-ilir ya? Ya. Ulangi. Ya. Al-Qudsu lana tunadina wa ta'udu ilaina ya Rabbana, narfa'u rayatana aliyatan khafaqatan. Enggak pas tadi. Karena ada yang slang. Lagi coba. Kok jadi konser nih? Gimana ceritanya ini? Ya. Al-Qudsu lana tunadina wa ta'udu ilaina ya Rabbana, narfa'u rayatana aliyatan khafaqatan, fakhran lana wa li ummatina, fakhran lana wa li ummatina, nawalli fiha wa nutahhiruha min anjasil yahuda, wa nusallimu ala khairil baraya, ala khairil baraya, sallallahu salamullah ala rasulillah, sallallahu salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Al-Qudsu lana tunadina wa ta'udu ilaina ya Rabbana, narfa'u rayatana aliyatan khafaqatan, fakhran lana wa li ummatina, fakhran lana wa li ummatina, nusalli biha wa nutahhiruha min anjasil yahuda, wa nusallimu ala khairil baraya, ala khairil baraya, salatullah salamullah ala rasulillah, salamullah ala yasin habibillah, salatullah salamullah ala rasulillah, salamullah salamullah
Baik, terima kasih banyak, konsernya luar biasa. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan Allah berikan petunjuk kepada kita, hidayah kepada kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah mudahkan urusan kita, angkat derajat kita di dunia dan akhirat, meninggal husnul khatimah, dijembarkan, diluaskan kuburan kita dibangkitkan bersama para nabi, para syuhada, para sholihin, para ulama al-aminin, mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW, dituntun oleh Nabi Muhammad SAW menuju telaga Al-Kautsar, di mana siapapun yang minum seteguk air dari telaga Al-Kautsar niscaya takkan pernah merasa haus untuk selamanya. Mudah-mudahan Allah berikan naungan kepada kita di hari kiamat. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita menyeberang sirat, dijauhkan dari siksa api neraka, dimasukkan ke dalam surganya, dibangunkan istana Makkah di dalam surga. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awalin, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil malaa'il a'la ila yaumiddin, hamdan syakirin hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarruana wa takhashu'ana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yustajab la. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa atina al-hikmata min 'indika innaka 'ala kulli shay'in qadir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lana imama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najjina minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Allahumma a'inna 'ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karimun halimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير واجعل الموت راحتنا من كل شر. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم اغننا بحلالك عن حرمك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. نور الله وما يسترون فاستبقوا الخيرات والله المستعان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.